Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Anita dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Ya, tapi sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa ya. Kita buka dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga doa kita tadi menambah keberkahan untuk kita semuanya. Nah, ingatlah kembali informasi tentang energi alternatif pada teks yang telah kita baca sebelumnya, ya. Nah, pada teks tersebut banyak terdapat kata-kata penting yang maknanya sudah kita ketahui. Nah, tetapi ada pula kata-kata yang belum kita ketahui. Nah, di dalam video ini Ustazah akan menjelaskan tentang kata-kata penting yang akan kita ketahui maknanya. Dari mana kita bisa mendapatkan arti kata itu? Kita bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun kita bertanya kepada orang tua kita, ataupun kepada guru-guru kita ya. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan arti dari kata-kata penting itu. Saksikan videonya sampai selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menemukan dan menjelaskan kata-kata penting. Kata penting yang pertama yaitu biogas. Biogas adalah gas dari pembusukan kotoran ternak. Bisa juga dihasilkan oleh kotoran manusia. Nah, biogas dapat dijadikan sebagai pengganti LPG yang kita gunakan sehari-hari untuk aktivitas memasak dan lainnya, dan dapat menghasilkan pupuk organik dan sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi, biogas ini adalah sumber energi alternatif yang sangat membantu dalam kehidupan manusia, dan ini dapat diperbaharui. Kata penting yang kedua yaitu panas. Nah, energi panas yang berasal dari matahari. Nah, energi matahari dapat digunakan sebagai energi tenaga listrik dan mengeringkan pakaian serta mengeringkan makanan yang misalnya seperti kerupuk ya dan lainnya. Yang ketiga yaitu turbin. Nah, turbin adalah penghasil listrik dari gerak. Nah, gerak ini bisa kita hasilkan dari gerakan air ataupun angin. Misalnya seperti kincir angin dan kincir air. Nah, gerakan tersebut dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, energi bayu artinya adalah energi yang berasal dari angin. Nah, energi angin ini dapat menggerakkan seperti kincir angin dan dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, panel surya. Panel surya adalah alat untuk mengubah energi matahari. Nah, panel surya biasanya digunakan di rumah-rumah untuk menyimpan energi matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, bisa digunakan pada malam hari, lampu-lampu pada di rumah-rumah bisa menyala, dan alat elektronik lainnya juga bisa digunakan. Selanjutnya adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar dari minyak nabati. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, seperti mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar impor, dapat memperpanjang usia mesin, mengurangi emisi polutan, meningkatkan ekonomi petani, dan bahan bakar ramah lingkungan adalah nol emisi CO2. Nah, jadi kita bisa manfaatkan ini ya anak-anak. Selanjutnya adalah briket. Briket adalah blok padat mudah terbakar. Nah, sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api.
Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Nah, biasanya nih kalau kita mau bakar-bakar, kita butuh briket untuk membakar bahan makanan yang ingin kita bakar, misalnya ayam bakar, sosis bakar, ikan bakar ya. Kita menggunakan briket. Jadi, briket ini dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, bagaimana setelah mendengar penjelasan dari Ustazah? Pastinya kalian sudah tahu dan sudah mengetahui, sudah memahami arti dari kata-kata penting tadi ya. Jadi banyak sekali sumber energi alternatif yang kita bisa gunakan di muka bumi ini. Nah, dari banyaknya sumber energi itu kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Iya, kepada Allah yang telah menciptakan, yang telah memberikan kecerdasan kepada manusia sehingga manusia itu bisa berkreasi atau menciptakan energi-energi terbaru yang dapat digunakan ya. Jadi kita harus bisa selalu menggunakan energi itu dengan baik ya. Jangan sampai dieksploitasi secara berlebihan ya, sehingga jika sekarang kita menggunakan energi tersebut secara berlebih-lebihan, bisa jadi anak cucu kita tidak bisa merasakan energi tersebut ya. Karena sumber energi itu kemarin sudah kita pelajari, yaitu terbuat dari atau diciptakan dari fosil-fosil terdahulu yang sudah dikubur bertahun-tahun. Nah, jika sumber daya alam kita gunakan secara berlebih-lebihan, bisa jadi anak cucu kita tidak merasakan hal itu ya. Dan kita juga harus selalu menjaga bumi ini agar tetap lestari, tetap indah dan bisa menjadi tempat aman, tempat kita berteduh sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Pak Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri materi hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.